Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Mahendra dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dari revisi mini skripsi kualitatif saya. Nah, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu apabila saya ke depannya akan sering mematikan lalu menyalakan kamera karena kebetulan kamera Zoom saya sedikit ada problem, jadi mohon dimaklumi. Nah, baik. Eh, di sini judul kualitatif saya yaitu analisis gaya kepemimpinan ketua ekstrakurikuler Paskibra SMA 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Lalu masuk ke bagian pendahuluan. Di sini ada latar belakang yaitu menjelaskan eh, sedikit mengenai tentang kepemimpinan dan juga organisasi. Selain itu ada penjelasan tentang gaya kepemimpinan juga. Gaya kepemimpinan memiliki dampak ketika pemimpin menggunakan dalam kepemimpinannya menurut Irawan tahun 2001. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan seseorang ketika mempengaruhi perilaku orang lain, menurut Toha tahun 2008. Nah, lalu untuk fokus penelitiannya, eh, di sini terdapat pengertian dari Paskibra, yang mana maksudnya adalah fokus dari penelitian ini itu adalah untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Paskibra dari SMA 107 Jakarta. Lalu dengan itu muncullah judul Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Paskibra SMA 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui gaya kepemimpinan Ketua Paskibra SMA 107 Jakarta dan mengetahui anggota dan staf dari pengurus Paskibra SMA 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Lalu manfaat penelitiannya ada dua, yaitu untuk akademis dan juga praktisi. Untuk akademis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, ilmu komunikasi, dan khususnya pada aspek gaya komunikasi. Lalu untuk manfaat penelitian praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para praktisi ilmu komunikasi, khususnya dari segi gaya komunikasi yang ada dalam sebuah organisasi. Lalu masuk ke bab 2, di sini ada kajian teori. Nah, di sini saya tambahkan komunikasi organisasi, yang mana menjadi skup besar dari gaya komunikasi, gaya kepemimpinan, maaf. Nah, menurut Katz dalam Ardial 2018 halaman 12, komunikasi organisasi adalah arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti dalam sebuah organisasi. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi bisa berbentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi dalam sebuah organisasi juga bisa bersifat formal maupun non-formal. Nah, biasanya terjadi dalam cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi kelompok. Lalu, dalam komunikasi organisasi sering melibatkan komunikasi antar pribadi dan komunikasi publik. Nah, di sini ada pendapat lain dari ahli, yaitu menurut Mulyana tahun 2011 halaman 110, komunikasi organisasi adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk melakukan survei terhadap sikap, persepsi, dan kepuasan anggota sehingga nanti diharapkan hasilnya bisa memberikan informasi yang baik terkait hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan organisasi. Nah, komunikasi organisasi biasanya mencakup pembahasan tentang struktur dan fungsi dari organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses pengorganisasian, serta perilaku dan budaya dalam sebuah organisasi. Nah, secara spesifik, komunikasi organisasi meliputi arus pesan dalam suatu jaringan organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, baik dari segi sifat komunikasi, dengan sifat komunikasi yang saling ketergantungan. Lalu komunikasi organisasi ini menjadi sangat penting karena memiliki manfaat yang sangat berguna untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, organisasi merupakan sebuah kumpulan orang yang memiliki tingkatan secara jenjang dan memiliki sistem pembagian tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga memiliki struktur formal maupun informal, lalu memiliki tujuan umum untuk meningkatkan pendapat, namun juga memiliki tujuan spesifik yang mana tiap-tiap individu yang ada dalam organisasi tersebut punya tujuan masing-masing. Nah, organisasi merupakan kumpulan individu yang melewati satu hierarki jenjang dan pembagian kerja yang berusaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, organisasi mensyaratkan adanya sebuah jenjang jabatan yang memungkinkan semua individu memiliki perbedaan posisi yang jelas, serta pemimpin
seperti pemimpin, wakil pemimpin, staf, dan juga anggota. Lalu masuk ke poin 2.1.2 yaitu kepemimpinan. Di sini ada soal pengertian dari kepemimpinan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Di sini ada penjelasannya seperti menurut Sing Samputa Sunita 1997 dalam Kuat Maskud tahun 2009 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan terdiri dari 4 dimensi gaya kepemimpinan, yaitu gaya otoriter, gaya pengasuh, gaya berorientasi pada tugas, dan gaya partisipatif. Nah, gaya-gaya tersebut merupakan apa ya, contoh-contoh gitu, macam-macam dari gaya kepemimpinan yang dimiliki dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Di sini ada 5 fungsi. Eh, apabila dilihat dari operasional, yang pertama ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa bagaimana, bila mana dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Yang keempat ada fungsi delegasi. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Nah, selanjutnya ada review literatur. Di sini saya sudah menyertakan 10 artikel terdahulu yang membahas terkait dengan analisis gaya kepemimpinan pada sebuah organisasi. Di sini ada 10. Nah, selanjutnya ada tabel penelitian terdahulu. Nah, eh, untuk artikel yang pertama yaitu analisis gaya kepemimpinan pada PT Sinar Sarana Sukses dengan peneliti yaitu Adrian Hartanto pada tahun 2016 yang memiliki perbedaan yaitu dari teknik wawancara. Lalu artikel yang kedua, analisis gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Yaitu penelitinya adalah Frankie Basna pada tahun 2016 dan perbedaannya dari teknik wawancara. Lalu artikel yang ketiga, analisis gaya kepemimpinan, komitmen organisasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Menurut penelitinya yaitu Endit Jalu Prasetyo, Sri Langgeng Ratnasari, dan Lukman Hakim pada tahun 2020, dan perbedaannya yaitu dari teknik pengambilan sampel. Nah, di bawahnya ada uh, 6 artikel lagi. Ya. Lalu masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, di sini adalah paradigma penelitian. Ada pengertian paradigma penelitian yang mana uh, merupakan salah satu patokan bagi penelitian ini, yaitu menggunakan paradigma ini. Nah, lalu masuk ke pendekatan penelitian. Tentu saja pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana menurut Creswell, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau manusia. Lalu masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep penyelidikan yang menggunakan pada penelitian untuk menyelidiki data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian, yaitu analisis deskriptif dan metode yang digunakan oleh peneliti untuk gambaran umum suatu objek yang akan diteliti. Untuk teknik penyelidikan informan yaitu uh, menggunakan eh uh, untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan informan untuk memenuhi data dan informasi tersebut dalam penelitian. Nah, informan di sini yaitu ditujukan pada anggota dari Paskibra SMAN 107 Jakarta. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode wawancara, yang mana nantinya ketika wawancara, peneliti meminta informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin secara langsung terkait bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Paskibra SMA 100 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Nah, wawancara ini dilakukan secara luring atau langsung secara tatap muka. Nah, selanjutnya untuk metode pengukuran data yaitu menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Lalu ada metode analisis data. Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif merupakan ciri-ciri latar alami, mengungkapkan makna dari sudut pandang objek penelitian, integritas, dan tidak terisolasi, sehingga terlepas dari konteks. Penelitian adalah alat utama untuk mengungkapkan makna dengan nilai yang latar belakang data kualitatif.
diungkapkan oleh hubungan alami antara peneliti dan responden. Sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggunakan purposive sampling, bukan menggunakan sampel acak. Nah, lalu untuk poin berikutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian ini, yaitu untuk keterbatasan dalam penelitian ini, sampel hanya mencakup anggota dari Paskibraka 107 Jakarta saja, sedangkan untuk kelemahannya itu menyesuaikan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal wawancara antara peneliti dan informan. Nah, di sini ada daftar pustaka dan yang terakhir ada lampiran, yang mana sebelumnya diminta untuk melampirkan tabel OK atau operational concept. Di sini ada tabel operational concept yang sudah saya buat. Untuk konsep itu ada gaya, ada komunikasi organisasi, variabelnya gaya kepemimpinan, dimensinya hubungan antara ketua organisasi dengan anggotanya. Lalu untuk indikatornya ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas komunikasi, yang kedua meningkatkan hubungan erat antar sesama anggota organisasi dan menggunakan skala interval. Nah, itu saja untuk revisi mini skripsi kualitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.